Hari ini kita akan bahas soal emiten oil and gas, industri oil and gas. Nah, di industri oil and gas ini ada subsektor apa aja dan ada emiten apa aja. Dan ketika misalnya oil and gas sedang booming, emiten-emiten apa saja yang bakal kena dampak. Jadi gini, oil and gas ini sedikit berbeda dengan emiten kebanyakan. Misalnya saja dari sisi pajaknya. Dan dari sisi pajaknya, teman-teman bisa lihat dari sini. Medco misalnya dia pajaknya bisa sampai 48%, 49% ya. Kenapa bisa demikian? Karena pajak yang lumayan gede ini merupakan gambaran bentuk kerjasama yang ada dalam industri oil and gas. Jadi berbeda kalau misalnya emiten-emiten biasa mungkin pajaknya sekitar 22%. Nah, tapi kayak misalnya di sini Pegas nih misalnya. Pegas beban pajaknya bisa lebih rendah. Kenapa? Karena Pegas ini ada peraturannya. Jadi kalau misalnya emiten itu 40%-nya free float itu dimiliki oleh publik, yang dimana publik itu tidak ada satu individu yang menguasai 5% atau lebih, maka dia bisa dapat pajak yang lebih rendah. Jadi dinamikanya seperti itu. Lalu seperti teman-teman bisa lihat dari sini, kenapa oil and gas ini pajaknya bisa lumayan tinggi? Karena memang sudah begitu peraturannya. Kenapa pajaknya tinggi ya? Jadi gini, kita lihat dulu bahwa lahan tempat migas itu merupakan milik pemerintah. Jadi lahannya itu milik pemerintah. Dan pemerintah bekerja sama dengan kontraktor migas ya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di situ. Jadi lahannya itu punya pemerintah, sama lah seperti tambang pada umumnya, lahan itu milik pemerintah. Dan kontraktor ya yang mengerjakan itu ya bagiannya kontraktor. Nah, jadi ada semacam kerjasama. Kalau bahasa formalnya dalam industri migas ini disebut dengan Production Sharing Contract atau PSC. Nah, sejauh yang saya tahu, koreksi kalau misalnya saya salah ya. Sistem PSC saat ini di Indonesia ada dua, yaitu gross split dan juga cost recovery seperti yang teman-teman bisa lihat pada bagian berikut ini. Nah, bedanya apa? Intinya, kalau misalnya cost recovery, operator tambang akan mengajukan biaya eksplorasi dan eksploitasi. Jadi, eksplorasi dan eksploitasi itu ada undang-undangnya. Bukan undang-undang. Itu ada peraturan menterinya gitu. Jadi, apa saja dimasukkan dengan biaya eksplorasi, apa saja dimasukkan dengan biaya eksploitasi itu ada. Lalu, biaya ini nanti akan diganti atau di-reimburse. Metode ini kurang baik karena proses produksi menjadi tidak efisien karena sebagai operator tambang, saya pikir cost saya berapapun nanti akan dibayar. Jadi, ya saya nggak ada insentif apapun untuk menjadikan operasional saya menjadi efisien. Itu satu. Terus yang kedua adalah proses approval itu pasti berbelit. Jadi misalnya dari saya operator tambang, saya mau minta cost reimburse gitu ke pemerintah. Pasti melewati berbagai macam birokrasi yang lebih panjang gitu. Dan pemerintah juga beberapa kali ketika menggunakan metode ini, biaya itu bengkak. Jadi nobody wins. Jadi akhirnya di tahun 2017-2018 diterbitkan peraturan baru yaitu skema kerjasamanya itu menjadi gross split. Nah, akhirnya diadakanlah skema gross split ini di mana biaya eksplorasi dan eksploitasi itu menjadi tanggungan operator. Jadi operator itu misalnya dia mengelola tambang, ya udah beban biayanya itu menjadi bebannya si operator itu, bukan lagi bebannya si pemerintah. Dan pemerintah itu langsung membagi revenue dari awal. Jadi nggak nunggu ada reimburse lagi, tapi langsung bagi dari awal. Sehingga operator harus mengusahakan dengan efisien. Nah, lalu si emiten migas ini ada apa aja nih? Kita akan langsung lihat di sini. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, lebih kurang kita akan bahas dari hulu sampai ke hilir ya. Jadi dari hulu, dari upstream, dari proses bahan baku ya menjadi hilir itu berarti menjadi diteruskan ke konsumen. Nah, pertama itu ada namanya exploration, drilling, and construction. Jadi exploration, drilling, and construction ini aktivitasnya ada mengelola eksplorasi ya, kemudian juga pengeboran, kemudian konstruksi baik untuk onshore maupun offshore. Jadi kan ladang minyak itu kadang ada yang di daratan, ada yang di lepas pantai. Itu yang offshore. Nah, di sini ada emiten apa aja? Ada Apex, Ruiz, dan juga Elsa. Jadi mereka inilah yang melakukan rekayasa, yang melakukan survei seismik ya. Mereka yang mempelajari eksplorasi dan sebagainya macam, yang membangun. Nah, itu mereka exploration, drilling, and construction. Nah, habis itu kalau misalnya ada eksplorasi yang offshore, jadi misalnya ditemukan nih ada potensi migas di lepas pantai. Nah, itu kan harus dibangun ya di lepas pantai, dan itu untuk membangun itu pasti perlu kapal. Nah, ini disebut dengan offshore support vessel atau OSV. Nah, OSV ini fungsinya adalah mereka ini yang mengangkut logistik, mengangkut kru, mengangkut rig yang untuk menggembor, itu mereka yang bantu. Jadi mereka spesialisasinya di situ. Jadi mereka yang membantu membangun kilang minyak di offshore. Nah, di sini ada emiten seperti misalnya Wintermar atau Wins dan juga Lead atau Logindo. Nah, kemudian berikutnya adalah oil producers. Jadi misalnya sudah tahu nih, di sini ada minyak, ada potensi migas ya, habis itu minta tolong ke OSV untuk bikinin tambangnya. Nah, habis itu oil producer akan mulai berproduksi.
Nah, di sini aktivitasnya ada lifting migas. Jadi minyak dan gas ini mulai di lifting ya, mulai diambil dan kemudian ini akan dijual. Bisa ke Pertamina, bisa ke PLN ya, dan minyak ini diproduksi kemudian ini akan diteruskan kirimkan melalui kapal tanker. Jadi misalnya Medco dia akan ngirim kapal tanker atau bisa juga melalui pipa gas ya. Kalau bisa ada pipa itu dikirimkan melalui pipa atau dikirimkan melalui kapal. Nah, di sini kemudian nanti baru ke refiner. Nah, contohnya di oil producers ini ada emiten Medco dan juga ada ENRG. Nah, berikutnya adalah transport. Nah, sesuai namanya di sini proses pengangkutan minyak dari misalnya dari produser ke kilang gitu, misalnya ke storage ya. Di sini bisa menggunakan kapal tanker atau biasa juga ada yang kalau minyak ada yang menggunakan pipa ya. Gas juga demikian ada menggunakan pipa, tapi kita asumsikan di sini menggunakan kapal. Nah, kalau misalnya kapal tanker ini sebenarnya terbagi dua lagi. Ada yang dirty, ada yang clean. Nah, dirty seperti namanya, dirty itu dia mengangkut minyak kotor ya, minyak mentah gitu yang masih kotor. Kalau yang clean sebenarnya clean ini setelah minyak itu dirafinasi ya, sudah masuk ke refinery, mereka sudah dipecahkan menjadi beberapa produk. Mereka biasanya kalau yang clean tanker itu dia mengirimkan produk-produk minyak yang sudah lebih bersih gitu, yang sudah diolah gitu. Jadi kalau misalnya yang dirty tanker itu mengangkut yang kotor. Nah, kalau transportasi saya ambil rata aja. Contohnya ini ada Sochi dan juga ada Bull. Nah, berikutnya adalah storage. Nah, kemudian migas tadi yang diangkut oleh minyak kotor ya, yang kotor itu tadi kemudian diangkut ke dalam storage, ke dalam satu tempat penyimpanan. Nah, tempat penampungan ini kita biasanya sebelum masuk ke refinery, di proses ke refinery mereka masuk ke storage dulu. Nah, contohnya di sini ada misalnya Akra atau AKR Corporindo itu juga mempunyai jaringan storage ya untuk migas. Berikutnya adalah refinery. Nah, sayangnya refinery ini nggak ada emiten rafinasi atau refinery yang ada di bursa. Nah, biasanya kalau misalnya refinery ini fungsinya adalah pengolahan minyak tadi menjadi beberapa produk turunan. Jadi misalnya kita tahu minyak itu bisa diturunkan menjadi sekian banyak produk, kayak misalnya plastik pun itu ada bahan baku minyak ya. Jadi biasanya yang paling kotor itu ada aspal ya, dari aspal kemudian ada minyak yang kotor yang untuk mesin, kemudian ada yang minyak bensin, ada aftur ya, ada kerosin dan sebagainya, nah atau solar dan sebagainya. Jadi refinery ini yang memproses minyak tadi menjadi beberapa produk turunan tadi. Nah, kemudian nanti dari refinery akan dikirimkan, nah itu kirimkannya pakai yang tanker lagi tapi yang clean. Jadi transportasi juga habis refinery sebenarnya ada transportasi lagi tapi itu lebih yang untuk clean tanker gitu. Kemudian ada distribusi ke masyarakat, misalnya kayak kita beli jadi Pertalite, jadi Pertamax dan sebagainya, itu kan ada distribusinya. Nah, itu ada menggunakan SPBU kan. Nah, SPBU ini hasilnya ada untuk mendistribusikan produk-produk tadi itu kepada masyarakat. Di sini kalau misalnya kita tahu di Indonesia misalnya ada Pertamina gitu. Sebenarnya Pertamina dari hulu ke hilir juga ada, cuma yang kita tahu kan lebih banyak bentuknya SPBU gitu ya. Nah, selain Pertamina juga Akra ya. Akra ini yang publik ya, yang listed. Jadi mereka juga punya SPBU-nya sendiri. Nah, jadi demikianlah beberapa saham-saham yang berkontribusi dalam value chain oil and gas. Jadi kalau misalnya kita percaya bahwa siklus oil and gas itu akan booming ya, dan kita bisa lihat harga oil itu tinggi ya, harga gas itu tinggi, maka sebenarnya subsektor yang tadi kita sebutkan ya, beberapa subsektor tadi itu harusnya akan terdampak dengan signifikan. Nah, gimana teman-teman, apakah punya saham oil and gas juga? Silakan komen di bawah, dan juga sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan have a nice day. Bye bye.